Oke, baik. Kali ini kita akan berbicara tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat SPLTV. Sebenarnya sistem persamaan linear 3 variabel adalah perluasan daripada sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Cuma di SMA ini kita menambahkan satu variabel dan ada satu cara yang nanti kita bahas untuk mendapatkan solusi daripada sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Nah, saya ingatkan ya, untuk yang sistem persamaan linear 2 variabel itu kan Anda dapatkan di SMP kelas 8. Nah, biasanya cara untuk mendapatkan solusinya itu kan trennya itu adalah cara substitusi, cara eliminasi, cara gabungan. Nah, ketiga cara ini yang biasanya dipakai untuk mendapatkan solusi daripada sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk yang sistem persamaan linear 3 variabel kita menggunakan ketiga cara ini pastinya. Ini sistem persamaan linear 3 variabel. Ini solusi. Tapi karena kita sudah sampai ke tingkat SMA, maka ada satu cara yang nanti kita pelajari, yaitu cara determinan matriks. Dengan cara metode determinan atau determinasi matriks lah. Ya. Kita masuk kepada bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Dengan syarat kita punya nilai A1, A2 sampai dengan C3 itu merupakan elemen bilangan real. Tapi juga jangan lupa kita punya nilai variabel juga elemen bilangan real. Nah, variabel yang kita maksudkan di sini adalah variabel X, Y, dan Z pada bentuk umumnya. Nah, sekarang ada keterangan di bawah, yaitu kita punya nilai A1, A2, 3, ya ini A1, A2, 3. A1, A2, A3 itu merupakan koefisien X atau bilangan yang di depan variabel X. Sedangkan kita punya B1, B2, B3 itu merupakan koefisien dari variabel Y, bilangan yang di depan variabel Y. Dan kita punya C1, C2, C3 itu adalah koefisien Z atau bilangan yang di depan variabel Z. Sedangkan kita punya nilai yang di ruas kanan, yaitu D1, D2, D3 itu merupakan sebuah konstanta. Nah, konstanta itu kan dia tidak memuat variabel. Nah, sebagai contoh kita punya sistem persamaan linear 3 variabel, 3x kurang 2y tambah z sama dengan 11, x tambah 3y tambah z sama dengan 18, 4x kurang 3y kurang z sama dengan 2. Dari sini kita dapatkan kita punya nilai koefisien x-nya. Koefisien daripada x-nya itu, nah ini koefisien x, yaitu yang di sini. Ini kan ada satu yang tidak pernah ditulis, koefisien 1 tidak pernah ditulis. Jadi koefisien x itu ada 3, ada 1, ada 4. Kalau koefisien y, yaitu negatif 2, positif 3, negatif 3. Negatif 2, positif 3, dan negatif 3. Lalu koefisien Z, yaitu di sini 1 yang tidak ada bilangannya, itu 1, di sini juga 1, yang di sini negatif 1, ada negatif. Jadi 1, negatif 1, dan 1, 1, dan negatif 1. 1, 1, dan negatif 1. Nah, sedangkan kita punya konstanta ini 11, 8, 2. Ini kita punya nilai konstanta. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan
salah satu soal sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi. Nah, video ini menjelaskan juga terkait dengan metode substitusi. Nanti video selanjutnya kita akan membahas solusinya menggunakan metode eliminasi. Kita punya persoalannya gini, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut menggunakan metode substitusi. Oke, ini 3x kurang 2y tambah z sama dengan 11, x tambah 3y tambah z sama dengan 18, kemudian 4x kurang 3y kurang z sama dengan 2. Untuk menyelesaikannya, kita namakan persamaan yang 3x kurang 2y tambah z sama dengan 11 sebagai persamaan 1. Kemudian x tambah 3y tambah z sama dengan 18 sebagai persamaan 2. Kemudian 4x kurang 3y kurang z sama dengan 2 sebagai persamaan 3. Sekarang untuk metode substitusi sendiri adalah kita mengubah salah satu persamaan di sini sehingga mendapatkan satu variabel yang hanya di ruas kiri, entah itu variabel x atau y atau z, sehingga variabel itu nanti kita substitusi ke kedua persamaan yang tidak kita ubah. Jadi kalau kita mengubah persamaan 1, maka persamaan baru yang kita dapatkan kita substitusikan ke persamaan 2 dan 3. Nah, saya akan mengubah persamaan 1 ya. Saya ubah persamaan 1. Oke, saya mengubah persamaan 1 dengan memperhatikan yang paling sederhana yaitu variabel z. Jadi saya menginginkan variabel z di ruas kiri. Jadi kita punya 3x kurang 2y tambah z sama dengan 11. Saya mau yang ruas kirinya hanya variabel z saja. Oke, maka yang tidak ada variabel z dipindahkan di ruas kanan. Nah, saya sudah jelaskan pada video sebelumnya bahwa yang pindahkan itu bukan dia lompat, tetapi kedua ruas dikurangi atau ditambahkan dengan objek tertentu. Jadi kalau kita punya 3x, dua-nya jadi negatif 3x. Kalau di sini positif negatif, jadinya adalah positif dari 2. Ya, ini persamaan keempat. Kita dapat persamaan baru, sehingga kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 2 dan persamaan 3. Untuk yang pertama kita substitusi dulu ke persamaan 2. Oke. Jadi persamaan 2-nya adalah x tambah 3y tambah z sama dengan 18. Lalu x tambah 3y tambah z-nya. Z-nya kan ya ini. Berarti 11 kurang 3x tambah 2y sama dengan 18. Itu artinya bahwa kita telah mensubstitusikan nilai z ini berubah menjadi 11 kurang 3x tambah 2y. Lalu kita kumpulkan yang sejenis. Yang sejenis kan itu ada x yang di sini dengan negatif 3x. Hasilnya adalah negatif 2x. Ada 1 dan negatif 3. 1 kurang 3 ya, negatif 2. Kemudian yang sejenisnya itu ada berapa lagi teman-teman? Ada 3y dan 2y. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 3y tambah 2y hasilnya adalah 5y. 11 di sini kita tulis dulu tambah 11 sama dengan 18. Nah, teman-teman perhatikan bahwa 11 dan 18 ini kan dia konstan sejenis, maka kita pindahkan 11 di ruas kanan. 2x tambah 5y sama dengan 18 kurang 11. Min 2x tambah 5y sama dengan dapatnya adalah 7. Ini persamaan ke 5. Oke, sekarang kita substitusi persamaan 4. Ya ini nih, teman-teman. Yang ini ke persamaan 3. Oke, persamaan 3-nya adalah 4x kurang 3y kurang z sama dengan 2. Oke, kita ubah z yang sini dengan persamaan 4-nya yaitu 11 kurang 3x tambah 2y. Jadi 4x-nya tetap, kurang 3y-nya tetap, kurang z-nya berubah menjadi 11 kurang 3x tambah 2y sama dengan 2. Oke. Jadi 4x kurang 3y, ini kan ada negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan semua objek atau semua suku yang ada dalam kurung. Hingga negatif 1 kali 11, negatif 11. Negatif 1 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Lalu ada x-nya ditambahkan, negatif 1
dikali positif 2Y dapatnya adalah negatif 2Y sama dengan 2. Nah, lagi-lagi kita menemukan yang sejenisnya. Yang sejenisnya itu ada 4X dengan 3X. Hasilnya adalah 4 tambah 3 ya 7. Lalu ditambahkan atau tempelkan X-nya saja. Kemudian negatif 3Y dengan min 2Y. Oke, negatif 3 dan min 2Y. Negatif 3Y kurang 2Y hasilnya negatif 5Y. Kurang 11 sama dengan 2. Lalu kita dapatkan 7X kurang 5Y. Yang pastinya 11 dipindahkan jadi tambah. Jadi 7X kurang 2Y sama dengan 13. Ini kita punya persamaan ke 6. Nah, kita tulis persamaan ke 5 dan ke 6 dulu teman-teman. Dan min 2X tambah 5Y sama dengan 7 ya, oke. Dan min 7X kurang 5Y sama dengan 13. Baik, ini kan persamaan ke 5, ini persamaan ke 6. Nah, kalau teman-teman perhatikan dia hanya sudah dua variabel, yaitu X dan Y, yang kita sudah masuk di sistem persamaan linear dua variabel. Ini sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita mengubah salah satu persamaan untuk disubstitusikan, sama seperti prinsip yang tadi. Jadi kita ambil persamaan 5 atau kita ubah persamaan ke 5. Jadi min 2X tambah 5Y sama dengan 7. Kita mau ubah yang mana? Oke, kita ubah saja 5Y-nya tuh di ruas kiri karena ada 5Y di bawah, jadi tinggal substitusikan 5Y dan 5Y. Oke, jadi 5Y-nya tetap, lalu 7 ini pindahkan negatif, pindah jadi positif, jadi 2X. Ini 5Y sama dengan 7 tambah 2X. Oke, ini sebagai persamaan ke 7. Sehingga kita substitusi persamaan berapa? Ke 7 ke persamaan 6, tidak di persamaan 5 karena persamaan 5 nya kita salah ubah. Jadi 7X kurang 5Y. Berarti 5Y itu adalah 7 tambah 2X. Hasilnya adalah 13. Jadi 7X kurang negatif 1 kali 7, negatif 7, negatif 1 kali 2, hasilnya negatif 2. Lalu tambah X-nya sama dengan 13. Oke. 7X, ini kan sejenis ya teman-teman. 7X dengan min 2X ya, 7X kurang 2X ya hasilnya adalah 5X kurang 7 sama dengan 13. Lalu 5X nya sama dengan 13 tambah 7, 7 nya negatif 7 nya kan pindah jadi positif. 5X sama dengan 20, X nya sama dengan 20 per 5 sama dengan 4. Oke, kita dapatkan X nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita substitusi X sama dengan 4 ke persamaan ke 7 saja teman-teman. Dan untuk mendapatkan variabel Y, kita tidak bisa mensubstitusikan ke persamaan 1, 2, dan 3 karena itu mengandung 3 variabel. Kalau kita hanya mendapatkan satu variabel, maka kita hanya secara pelan kita ke 2 variabel dulu baru ke 1 variabel. Baru ke 3 variabel. Nah, ke persamaan 7. Kita pakai persamaan 7 saja, berarti 5Y itu kan sama dengan 7 tambah 2X. Jadi 5Y sama dengan 7 tambah dengan 2 kali X-nya yaitu 4. X-nya telah digantikan dengan 4. 5Y sama dengan 7 tambah 8. 5Y sama dengan 15. Y-nya sama dengan 15 bagi 5. Y-nya sama dengan 3. Oke, kita dapat Y3 dan X-nya sama dengan 4. Barulah kita substitusi ke persamaan 1 atau 2 atau 3 untuk mendapatkan variabel lainnya kita maksud sebagai X itu. Jadi kita substitusi ke persamaan 3 saja, yaitu 4X kurang 3Y kurang Z sama dengan 2. Ini kan persamaan 3. Jadi kita nanti substitusi X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3 ke persamaan 3. Jadi persamaan 3 kan 4X kurang 3Y kurang Z sama dengan 2. Lalu 4 X nya diganti dengan
4 kurang 3 kali Y nya diganti dengan 3. Jadi X ini ganti dengan 4, Y yang di sini ganti dengan 3. Kurang Z sama dengan 2. Jadi sini dapatnya 4 kali 4 16, 3 kali 3 9, kurang Z sama dengan 2. Ini kan dapat 7 kurang Z sama dengan 2. Lalu min Z sama dengan 2 kurang 7. Gitu ya teman-teman. Jadi min Z sama dengan 2 kurang 7 min 5. Lalu kita batalkan negatif-negatif atau nanti dapat Z nya sama dengan negatif 5 per negatif 1 koefisien. Itu kan jawabannya adalah 5. Kita dapatkan X nya sama dengan 4, Y nya sama dengan 3, dan Z sama dengan 5. Untuk mengetahui apakah kita punya jawaban ini benar atau tidak, kita substitusikan ke persamaan 2 dan 3 saja. Karena kita sudah substitusikan ke persamaan 1, kita uji di persamaan ke-2 maupun ke-3. Ini persamaan 2 nya itu kan, ini persamaan 2 itu X tambah 3Y tambah Z sama dengan 18. Kita akan menggantikan X dengan 4, Y dengan 3, dan Z sama dengan 5 untuk mendapatkan, atau kita meng-cross check hasilnya di kanan sama dengan 18 atau 3. Berarti 4 tambah 3 kali 3 tambah 5. Berarti sama dengan 4 tambah 9 gitu ya, tambah 5. Hasilnya adalah 13 tambah 5 sama dengan 18. Sama ya. Persamaan 3 yaitu 4X kurang 3Y kurang Z sama dengan 2. Kita sudah mensubstitusikan ke persamaan 2. Sekarang ke persamaan 1 saja. Persamaan satunya 3X kurang 2Y tambah Z sama dengan 11. Berarti 3 kali 4 kurang 2 kali Y nya 3 tambah Z nya itu 5. Jadi 12 kurang 6 tambah 5. 12 kurang 6, 6 tambah 5 yaitu sama dengan 11. Sama. Jadi terbukti bahwa himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tadi itu adalah X nya 4, Y nya 3, dan Z sama dengan 5. Ini solusinya. Jadi sederhananya kalau kita menggunakan metode substitusi, ini kan bagian substitusi atau eliminasi dan gabungan nantinya, itu artinya bahwa kita punya sistem persamaan linear 3 variabel, kita ubah menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Ini metodenya tadi, itu metode tadi substitusi. Nanti kita bahas tentang eliminasi, ini gabungan. Nanti kita dapatkan juga yang tadi itu persamaan linear 1 variabel. Nanti terakhirnya kita mendapatkan solusinya berupa himpunan penyelesaian. Seperti itu alur untuk menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan metode gabungan.